wabarakatuh. Saya rekaman Ramadan dari kelas 11 agama yang menjelaskan tentang taksis dan mukhasis. Pengertian taksis. Ketika membicarakan lafal am dan mukhasis dari terlepas dari taksis, menurut ulama usul fikih, taksis adalah penjelasan sebagian lafal am, yaitu menjelaskan sebagian dari satu satuan yang dicakup oleh lafal am dengan dalil-dalil. Dalam buku usul fikih yang ditulis Profesor Dr. Amin Syarifuddin, taksis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud oleh syar'i pembuatan hukum tentang lafal am itu pada mulanya adalah sebagian afrodnya. Hukum taksis adalah boleh apabila taksis itu memang dilakukan dengan dalil. Dalil ada yang berupa dalil nakli, akli, dan lain sebagainya. Dan hal seperti ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang bolehnya taksis dengan dalil. Suatu hukum yang datang dalam bentuk am diamalkan hukum itu menurut kemampuan, kecuali apabila dalil menunjukkan adanya taksis. Yang kedua adalah mukhasis. Pengertian mukhasis. Mukhasis adalah suatu dalil yang menjadi dasar adanya pengkhususan lafal. Ada dua macam bentuk mukhasis, yaitu nas teks dan bukan nas atau non teks. Dalam hubungannya dengan lafal am, mukhasis ada yang terpisah dari lafal am, ada yang pula menyatu dengannya. Adapun mukhasis yang terpisah dari lafal am terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah taksis dengan nas, yang kedua adalah taksis dengan akal pemikirannya, yang ketiga adalah taksis dengan adat. Adapun pelaksanaan taksis atas nas atau teks dan bukan nas dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, taksis Al-Quran oleh Al-Quran. Yang kedua, taksis Al-Quran oleh Sunnah. Yang ketiga, taksis hadis oleh Al-Quran. Yang keempat, taksis hadis oleh hadis. Yang kelima, taksis dengan ijma. Yang ketujuh adalah taksis dengan kias. Yang delapan adalah taksis dengan pendapat para sahabat Rasulullah. Yang kedua, macam-macam mukhasis. Yang pertama adalah mukhasis mutasil. Yang kedua adalah mukhasis munfasil. Dan ada bentuk-bentuk mukhasis mutasil dan mukhasis munfasil. Mutasis munfasil taksis dengan istina, terus taksis dengan syarat, terus taksis dengan nat atau sifat, terus taksis dengan goyah. Mukhasis munfasil, ayat Al-Quran ditaksis dengan ayat Al-Quran, terus ayat hadis, Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, ijma, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian mujmal dan mubayyan. Yang pertama adalah pengertian mujmal. Mujmal secara bahasa artinya kabur, tidak jelas, atau samar-samar. Sedangkan menurut istilah, mujmal adalah lafal yang sigatnya tidak jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Mujmal adalah suatu lafal yang belum jelas apabila tidak ada keterangan yang menjelaskannya. Penjelasan disebut bayan dan ketidakjelasannya disebut ijmal. Dan kedua adalah pengertian mubayyan. Mubayyan menurut bahasa adalah menjelaskan. Maksudnya adalah suatu lafal yang mengandung penjelasan. Bayan artinya ialah penjelasan. Maksudnya ialah menjelaskan lafal, menjelaskan lafal atau susunan yang mujmal. Mubayyan menurut istilah usul fikih adalah mengeluarkan sesuatu dari bentuk yang muskil atau kabur kepada bentuk yang terang. Atau mubayyam adalah lafal yang sudah mempunyai arti dan tidak membutuhkan penjelasan. Yang kedua adalah pembagian lafal-lafal mujmal dan mubayyan. Pembagian lafal mujmal yang pertama adalah lafal yang mengandung makna lebih dari satu dan tidak ada makna yang menentu untuk diketahui, atau dengan kata lain lafal itu musyarak. Yang kedua adalah lafal-lafal yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus yang dikehendaki para pembuat hukum. Yang ketiga adalah lafal yang maknanya asing ketika digunakan. Yang keempat adalah tidak jelas dalam kembalinya dhamir seperti hadis berikut.
Janganlah salah seorang di antara kamu melarang tetangganya untuk meletakkan kayu pada dindingnya. Pembagian lafal-lafal mubayyan. Yang pertama itu menjelaskan isi Al-Quran, antara lain dengan cara merinci ayat-ayat global. Yang kedua adalah membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atau suatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Secara pembagian lafal dari segi mujmal dan muayyan di atas di kalangan para ulama usul juga terdapat perbedaan pendapat dan dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama itu golongan Hanafiyah yang membagi lafal dari segi kejelasan dalam 4 bagian, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Dan golongan kedua yaitu jumhur dari kalangan mutakallimin yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i yang membagi lafal dari kejelasan maknanya menjadi 2 bagian, yaitu zahir dan nas. Terus hukum mengamalkan mujmal dan mubayyan. Hukum mengamalkan mujmal: apabila ada lafal mujmal, hukumnya tawakuf untuk menentukan maknanya sebelum ada keterangan dari syarah. Hukum mengamalkan mubayyan: yang pertama yang paling tinggi tingkatannya adalah muhkam. Kedua yang lebih tinggi tetapi di bawah posisi muhkam adalah mufassar. Ketiga di bawahnya mufassar yaitu nas. Yang keempat yang paling rendah adalah zahir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mujmal dan mubayyan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.